Bab 2950. Kata Xuanlu. Di aula utama Sekte Haoiwei, berbagai formasi dibuka, dan air yang terbungkus di aula utama diblokir, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang. Tidak ada yang pernah melihat token emas Eric Kin, jadi tidak ada kecelakaan. Eric Kin membalik telapak tangannya dan mengeluarkan token galaksi emas gelap. Segera, di aula yang remang-remang, garis-garis cahaya keemasan mengalir keluar, memantul pada setiap sesepuh. Ini benar-benar token galaksi, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Master Wu terkejut. Dia perhatikan bahwa ada masalah dengan token sebelumnya, tetapi aku tidak berharap itu menjadi begitu istimewa. Meskipun terlihat mirip, lelaki tua itu memiliki intuisi bahwa token ini tampaknya lebih berharga daripada token ungu. Pernahkah kamu perhatikan, karakter kuno pada token ini tampaknya berbeda dengan token galaksi pada umumnya? Darman Han mengerutkan kening. Kerohanian setiap orang sangat tinggi, bahkan jika mereka tidak mendapatkan token secara langsung, mereka dapat melihat semua yang ada di token dengan jelas. Mendengar kata-kata Darman Han, semua orang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada dua font berukuran wijen di bawah token. Tetua Liu, kamu pandai menulis aksara zaman kuno, bisakah kamu mengenali dua karakter ini? Aku tidak tahu, tapi aku bisa memeriksanya. Seorang lelaki tua dengan janggut putih menggelengkan kepalanya. Semuanya, jangan menatapku seperti itu. Meskipun mereka semua disebut karakter kuno, periode kuno sangat panjang, dan yang abadi dan iblis tidak cocok. Dalam kekuatan masing-masing, ada warisan berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Pria tua itu tersenyum masam, lalu dia mengeluarkan sebuah buku dan mencari dengan cermat. Pada saat yang sama, beberapa penatua juga mempelajari token. Tapi tidak bisa melihat perbedaannya. Ayolah, ini token galaksi yang merupakan benda zaman kuno yang diringkas dengan metode rahasia langit dan bumi. Sekarang kita bahkan tidak tahu bagaimana benda ini terbentuk, biarkan sendirian menjelajahinya. Sugah Han tidak mulai meneliti, tetapi duduk di samping dan berbicara dengan sangat tenang, seolah-olah dia mengharapkan ini. Para tetua juga menggelengkan kepala, tetapi tidak dapat menemukan perbedaannya. Mereka semua mengembalikan token kepada Eric Kin. Aku menemukannya, itu seharusnya dua kata yang sesuai ini. Pada saat ini, lelaki tua yang telah mencarinya tiba-tiba berseru. Dua karakter ini disebut Xuanlu. Xuanlu. Itu semacam monster iblis, apakah itu nama seseorang? Hasan Fan mengerutkan kening. Aku mendengar bahwa ada keluarga di wilayah barat dengan nama keluarga Xuan, tetapi itu hanya keluarga biasa, dan tidak ada warisan kuno. Sejauh yang aku tahu, tidak ada nama keluarga seperti itu di Sekte Agung. Orang tua itu memasuki dao dengan menjinakkan binatang buas. Aku telah melihat banyak monster iblis, tetapi tidak ada jenis rusa seperti itu. Semua orang mendiskusikannya, tetapi tidak ada kesimpulan yang akurat. Kamu bilang, mungkinkah itu nama sesuatu? Selama waktu ini, Darman Han yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba angkat bicara. Penatua Han, apa maksudmu? Jika itu bukan kehidupan manusia atau monster iblis, mungkinkah itu semacam harta karun? Mendengar ini, mata Hasan Fan memancarkan warna aneh, tetapi dia dengan cepat menahannya dan tidak mengatakan apa-apa. Ada kemungkinan seperti itu. Pada akhirnya, semua orang tidak membahas hasilnya. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan tidak menemukan kebenaran dari token ini, yang sedikit disesalkan. Tetapi mengetahui kata Xuanlu juga bisa menjadi peluang. Usai membubarkan formasi, Eric Kin bangkit dan berpamitan. Token sudah cukup disiapkan, tidak ada banyak waktu tersisa. Teman seiman, tinggal sebulan lagi pembukaan wilayah rahasia galaksi, kalian harus mempersiapkan lebih banyak. Kami tidak akan meninggalkan kalian, tetapi jika ada kebutuhan, jangan ragu untuk mengirimkan transmisi suara kepada kami. Kata Darman Han. Kak Vinola, aku akan menemukanmu kalau begitu. Sarah Fan ingin tinggal di sekte untuk pulih dari luka-lukanya, dan dia agak enggan melihat Eric Kin dan Vinola Su terbang.
Gyoker Fan mendengus dingin di dalam hatinya, terutama ketika dia melihat Erik Kin memegang tangan batu giok Vinolasu, matanya terbakar, dan dia ingin mencabik-cabik Erik Kin. Ayo tunjukkan 2 hari dulu, dan tunggu sampai wilayah rahasia di galaksi sebelum kamu tahu bahwa kamu hanyalah pola dewa. Vinola, aku akan bertanggung jawab atas kapal selanjutnya, kamu bisa berkultivasi selama beberapa hari. Panggil kapal terbang cahaya ungu, kata Erik Kin. Ya. Vinolasu tersenyum sedikit, tapi tidak menolak. Kali ini, dalam kabut abu-abu, Erik Kin yang menyeretnya ke bawah, sekarang dia hanya bisa membantu Erik Kin setelah pulih dari luka-lukanya. Tepat pada saat kapal terbang cahaya ungu terbang menjauhi Sekte Haoiwe. Di dalam rumah keluarga Fan. Mata Hasan Fan berkedip ke arah Gyoker Fan yang sedikit tertekan karena kepergian Vinolasu. Aksa, pergi dan panggil semua tetua klan di klan dan berkumpul di perpustakaan kami. Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah penting melakukan sesuatu dengan keluarga Han? Gyoker Fan masih linglung, ketika dia mendengar kalimat ini, dia terkejut dan berbicara tanpa sadar. Idiot. Keluarga Han dan ketua sekte masih di sini, dan tuan besar itu telah mengambil Yuna Han. Apakah kita mencari kematian untuk pemberontakan kita? Mendengar kalimat tersebut, Hasan Fan murka, nyaris tak kuasa menamparkan Gyoker Fan, sang penghalang jahat, hingga tewas. Sebelumnya, Master Sekte Han sakit parah, dia tidak melakukan apa-apa sendiri, sekarang pihak lain tampaknya telah pulih, dan tuan besar juga muncul. Lagi pula, jika benar-benar ingin memberontak, mengapa pergi ke perpustakaan untuk berkumpul? Lalu kenapa memberitahu semua tetua klan? Gyoker Fan berkata dengan malu. Karena Suan Lu. Mata Hasan Fan berkedip, dan hati Gyoker Fan juga tergerak. Ayah juga memberitahunya sebelumnya tentang apa yang terjadi di aula sekte. Yang lain tidak tahu, tapi orang tua itu pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sepertinya itu nama kapal harta karun kuno tertentu. Apakah kamu mengerti artinya? Diminta. Dia memikirkannya pada saat itu, tetapi dia tidak memberitahu semua orang. Gyoker Fan tiba-tiba terkejut. Ayah, apa maksudmu? Cheng yang bermarga, yang memperoleh token, dapat membawa kapal luar angkasa ke sisi lain wilayah rahasia lebih awal. Gyoker Fan merasa lebih menyesal di hatinya. Jika Suan Lu benar-benar sebuah kapal harta karun dan membiarkan Erik Kin memimpin, maka dia akan sangat marah. Itu hanya tebakan. Setelah bertahun-tahun, lelaki tua itu tidak dapat mengingatnya dengan jelas, jadi aku perlu memastikannya. Ekspresi Hasan Fan sedikit berubah. Gyoker Fan tidak terlalu bodoh untuk memikirkan hal ini. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengambilnya. Gyoker Fan bertanya dengan mata dingin. Meskipun token galaksi tidak dapat diambil, mereka dapat dipertukarkan. Misalnya 2 kultivator memiliki tatanan ini, tetapi kualitasnya berbeda, kultivator yang kuat dapat memaksa pihak yang lebih lemah untuk bertukar. Jika pihak lain tidak ingin mati, mereka umumnya akan setuju. Idiot. Kita semua pernah melihat token emas ini. Jika kamu pergi ke tanah galaksi dan benda ini muncul padamu, kamu menebak orang-orang keluarga Han dan bahkan orang-orang sekte Haoiwe akan melakukannya. Apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Sesaat setelah meredakan amarahnya, Hasan Fan kembali dibuat murka oleh sirkuit otak Gyoker Fan. Erik Kin sekarang memiliki reputasi di sekte Haoiwe, tidak lebih lemah dari ketua sekte. Jika sangat mudah untuk membunuh, dia dapat melakukannya sendiri, dan apalagi yang perlu dia lakukan. Tapi setelah marah, Gyoker Fan masih perlu melakukan ini, jadi Hasan Fan hanya bisa menjelaskan di bawah api. Setelah menemukannya, diamlah dan sebarkan berita bahwa orang ini memiliki token emas. Hasan Fan menekan suaranya. Bersambung.